Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Saskia Arini, mahasiswa program studi Tadris Matematika dengan NIM 2420203884202018. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi program linear dengan metode OBE. Selamat menyaksikan. Nah, di sini diberikan fungsi bahwa minimalkan Z sama dengan minus 3 X1 kurang 2 X2 ditambah X3 kurang X4 ditambah X5 dengan kendala X1 ditambah X2 ditambah X3 tambah X4 tambah X5 lebih kecil sama dengan 8. Kemudian 2x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah x5 lebih kecil sama dengan 10, dan x1 ditambah x2 ditambah 2x4 lebih kecil sama dengan 6. Nah, di sini langkah pertama yang sangat penting adalah memahami bahwa metode simplex standar digunakan untuk masalah maksimum. Oleh karena itu, jika kita memiliki soal minimum, kita harus mengubahnya terlebih dahulu menjadi maksimum. Nah, caranya adalah mengalihkan fungsi tujuan dengan negatif 1, sehingga Z sama dengan minus 3x1 kurang 2x2 ditambah x3 kurang x4 tambah x5 diubah menjadi Z kurang 3x1 kurang 2x2 tambah x3 kurang x4 tambah x5 sama dengan 0. Nah, nanti setelah kita mendapatkan hasil maksimum dari Z, kita akan mengembalikannya lagi ke bentuk semula dengan mengalihkan negatif 1. Nah, langkah yang kedua adalah menambahkan variabel slack. Semua kendala berbentuk kurang dari sama dengan, sehingga harus diubah menjadi persamaan. Contohnya, X1 ditambah X2 ditambah X3 tambah X4 tambah X5 lebih kecil sama dengan 8 diubah menjadi X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 tambah S1 sama dengan 8. Variabel slack ini memiliki arti sebagai sisa kapasitas dan juga sangat penting karena membentuk solusi awal dalam metode simplex. Nah, kemudian kita susun tabel awal. Nah, kemudian kita melihat baris Z. Karena kita sudah mengubah soal menjadi maksimum, maka kita memilih nilai yang paling negatif di baris Z. Di sini nilai yang paling negatif adalah min 3 pada X1. Sehingga kolom masuk adalah X1. Nah, kemudian kita tentukan indeksnya. Indeks dihitung dengan rumus NK dibagi nilai pada kolom kunci. Nah, di sini 8 kita bagi dengan 1, kemudian 10 kita bagi dengan 2, dan 6 kita bagi dengan 1. Nah, indeks terkecil di sini adalah 5, sehingga baris pivotnya adalah baris S2, dan pivotnya adalah angka 2. Kemudian kita melangkah ke tabel iterasi 1. Nah, kita bagi seluruh baris pivot dengan 2 agar pivot menjadi 1. Nah, dalam proses ini muncul 0,5 karena 1 kita bagi dengan 2 menghasilkan 0,5. Nah, kemudian kita eliminasi kolom kunci. Tujuannya adalah membuat semua nilai di kolom X1 menjadi 0 kecuali pivot. Nah, di sini baris Z yaitu RZ kurang min 3 R2 sama dengan R2 ditambah 3 kali R2. Contohnya, minus 2 kita tambahkan dengan 3 kali 0,5. Nah, kemudian 1 ditambah 3 dikali 0,5, kemudian 0 ditambah 3 kali 5 menghasilkan 15.
Kemudian beralih ke baris S1. Nah, ini kita kurangkan R1 kita kurang 1 dikali R2. Nah, kemudian baris S3 yaitu R3. Nah, kita kurangkan dengan 1 kali R2. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa masih ada nilai negatif di baris Z, yaitu minus 0,5 pada X2, sehingga dilanjutkan ke iterasi berikutnya. Nah, di sini kita tentukan pivot baru. Kita hitung indeksnya. Di sini kita bagi antara 0,5 dengan 3, kemudian 0,5 dengan 5 kita bagi 3 kita bagi 0,5, 5 kita bagi 0,5, kemudian 1 kita bagi juga dengan 0,5. Nah, nilai terkecil dari pivot S3 adalah nilai terkecilnya adalah 2, baris pivot adalah S3. Nah, yang ini. Nah, pivotnya itu sama dengan 0,5. Nah, kemudian kita normalisasi pivot. Nah, R3 sama dengan R3 kita bagi dengan 0,5. Karena pivot harus menjadi 1. Membagi 0,5 sama dengan mengalikan 2, sehingga semua nilai pada baris tersebut menjadi 2 kali lipat. Kemudian kita eliminasi. Di sini baris Z, RZ yang ini kita tambah dengan 0,5 kita kali dengan R3. R3 itu nah 2,5 kita tambah dengan 0,5 dikali minus 1 sama dengan 2. Kemudian minus 1 kita tambah 0,5 dikali 4, kemudian menghasilkan 1. Kemudian di sini NK-nya 15 kita tambah dengan 0,5 dikali 2. Nah, menghasilkan 16. Nah, baris lain itu dilakukan dengan prinsip yang sama. Kemudian pada tahap ini itu sudah tidak ada nilai negatif di baris Z, artinya solusi sudah optimal dan iterasi berhenti. Nah, kemudian pada tabel ini itu sebenarnya indeks sudah tidak wajib dihitung karena tidak ada nilai negatif di baris Z, artinya tidak ada kolom masuk. Proses iterasi sudah selesai. Namun jika tetap ingin ditulis, hanya baris dengan koefisien positif yang dihitung, baris dengan nilai negatif tidak boleh digunakan. Nah, dari tabel terakhir ini kita peroleh bahwa X1-nya itu 4, kemudian X2-nya 2, X3-nya 0, X4-nya 0, X5-nya juga 0. Nah, nilai fungsi tujuannya itu 16. Kemudian kita minimumkan kembali menjadi minus 16.
Nah, jadi solusi optimasi dari permasalahan ini adalah X1 sama dengan 4, X2-nya 2. Nah, variabel lainnya itu bernilai 0, kemudian kemudian nilai minimum dari fungsi tujuannya adalah minus 16.